dari membaca Profesi PhD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dan model pengelolaan pembelajaran kelas kakap, yaitu model 221, 222, dan 333 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistyorini, Magister Pendidikan. Selamat menonton. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran kelas kakap. Jali dan Wardani tahun 1997, Redjoni 1998 menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip khusus dalam PKR, yaitu yang pertama, keserempakan kegiatan belajar mengajar. Dalam PKR, seorang guru dalam waktu yang bersamaan, misalnya pukul 8 sampai 9, menangani pembelajaran IPA untuk kelas 5 dan kelas 6. Pada saat itu, siswa kelas 5 dan kelas 6 dalam 1 atau 2 ruangan secara serempak belajar di bawah bimbingan seorang. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik. Waktu keaktifan akademik adalah waktu yang benar-benar digunakan oleh siswa untuk belajar, misalnya membaca 5 menit, berlatih keterampilan, atau berdiskusi. Dengan menerapkan PKR, seorang guru dapat mengurangi lama waktu kosong karena 2 kelas ditangani secara serempak, sehingga waktu keaktifan akademik menjadi semakin tinggi. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dengan menerapkan PKR, interaksi guru dan murid baik yang berupa perhatian, pengarahan, bimbingan pembelajaran, dan monitoring menjadi suatu proses akan berlangsung secara bervariasi dan terus-menerus, terutama PKR dengan satu ruangan. Kontak psikologis guru dan murid yang bervariasi ini sangat penting untuk dibangun dan dipelihara. Bila tidak, maka pembinaan disiplin siswa akan berkurang. Yang keempat, pemanfaatan sumber belajar yang efisien. Dengan menerapkan sumber belajar tertulis dan jumlah yang terbatas dapat digunakan secara bersama-sama. Model pembelajaran 221 yaitu 2 kelas, 2 pembelajaran, dan 1 ruangan. Model PKR 221 merupakan model PKR ini karena prinsip keserentakan terpenuhi tanpa batas fisik. Langkah-langkah model PKR 221 yaitu pendahuluan sekitar 10 menit untuk kelas 5 misal mata pelajaran IPS, untuk kelas 6 mata pelajaran IPA. Pendahuluan ini berupa pengantar dan pengarahan dalam satu ruangan, penjelasan skenario dan hasil belajar. Yang kedua, kegiatan ini pertama sekitar 20 menit dengan metode dengan memberikan tugas individual untuk kelas 5 mapel IPS dan kelas 6 IPA dengan kerja kelompok. Lalu kegiatan ini juga sekitar 20 menit untuk kelas 5 IPS kerja kelompok, kelas 6 IPA ceramah dan tanya jawab. Lalu kegiatan ini 3 sekitar 20 menit untuk kelas 5 IPS ceramah dan kerja kelompok, ya. Untuk kelas 6 IPA diskusi dan tanya jawab. Lalu yang terakhir menutup sekitar 10 menit, yaitu berupa review, penguatan komentar, dan tindak lanjut persiapan kegiatan belajar berikutnya. Kelebihan kelemahan model PKR 221 pertama keunggulannya yaitu guru apapun mengelola para siswa dari 2 tingkatan kelas yang berbeda dengan fokus 2 mata pelajaran baik yang sama atau berbeda dalam satu ruangan. Yang kedua, kegiatan pendahuluan dan penutup masing-masing dapat dilakukan secara bersama-sama dalam ruangan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, tidak membuang waktu terlalu banyak dalam pembelajaran, sebab 2 kelas melakukan pembelajaran dalam satu ruangan secara bersama-sama. Yang keempat, guru mudah dalam melakukan pemantauan terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima, menghemat tenaga guru karena tidak perlu pindah-pindah tempat. Yang keenam, memberikan persahabatan antar kelas. Yang ketujuh, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar tetap tercipta iklim kelas yang menyenangkan. Yang kedelapan, model ini bisa efektif apabila jumlah siswa yang terdiri dari 2 tingkatan kelas tersebut
tidak terlalu banyak, maksimum 25. Lalu kelemahan dari model PKR 221 ini, yang pertama, kita tidak dapat fokus dengan apa yang sedang dipelajari atau kerjakan kamu dan diganggu oleh aktivitas lain. Yang kedua, tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Yang ketiga, tambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademis, pelayanan, dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena guru mengajar kelas standar. Yang keempat, jika siswa dalam satu kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka kelas PKR harus dibagi menjadi 2 kelas. Modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung. Beberapa keunggulan kelemahan model PKR 222 yang pertama. Keunggulan yang pertama adalah masing-masing kelas lebih fokus dengan pelajaran yang sedang dihadapinya. Yang kedua, terciptanya kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tetap mempunyai aktivitas saat guru harus pindah ke ruangan yang lain. Lalu kelemahan model PKR 2 yang pertama, guru harus mengelola 2 kelas sekaligus dalam waktu yang singkat. Yang kedua, jika tidak ada ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarah untuk 2 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan atau tempat lain. Berikut adalah langkah pembelajaran model PKR 222. Saya bisa dikira untuk PKR 333 harus dimiliki model PKR 222 yang merupakan model PKR modifikasi karena untuk keberangkatan tidak terkendalikan dengan bagus secara relatif mengingat terdapat beberapa sisi. Kelebihan dan kekurangan model PKR 333. Kelebihan yang pertama, masing-masing kelas lebih fokus dengan pelajaran yang sedang dihadapinya. Yang kedua, siswa lebih mandiri dalam pembelajaran, dan yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari model PKR 333 adalah yang pertama, untuk mengelola model 333 diperlukan guru paling tidak terdiri dari 2 orang guru. Yang kedua, jika tidak ada ruangan yang mencukupi untuk menjadikan pengarahan atau pengantar untuk 3 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan atau tempat lain. Dan yang ketiga, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus. Berikut adanya contoh langkah-langkah model pembelajaran pendidikan 233. Telah menerapkan pola dasar terhadap hasil yang harus diperhatikan. Pertama, pengusahaan tidak mencampur kelas relay. Dua, mata pelajaran yang menekankan pada keterampilan menghafalkan atau berbicara seperti apapun praktek olahraga tidak boleh dirangkap dengan mata pelajaran yang menekankan pada proses berpikir. 3. Perangkapan kelas. Perangkapan kelas dalam ruangan lebih dari 3 tidak dianjurkan karena sukar untuk dikelola. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan.